Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin menampilkan sebuah pertandingan yang diperagakan secara kreatif dan jenius dari sang juara dunia Magnus Carlsen saat melawan Badur Jobava, pecatur Georgia yang terkenal unik, tajam, atraktif, dan selalu gemar dengan langkah-langkah baru. Bermain dalam partai Blitz, Carlsen mampu menemukan langkah legenda yang membuat Jobava terkejut. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang sangat menegangkan ini. Jobava yang sebagai putih memulai dengan B3, langkah unik yang jarang dimainkan. Jobava memang terkenal sebagai pecatur nyentrik yang gemar berinovasi dengan langkah-langkah baru dan unik, walaupun langkah baru itu tidak memenangkan pertandingannya. Dibalas G6 oleh Magnus Carlsen. Setelah gajah B2, kuda F6, gajah putih ini langsung memakan kuda. Sistem yang sangat langka sebenarnya, terutama di kompetisi tingkat atas. E kali F6, C4, D5, langkah yang membuat hitam dapat mengembangkan gajah dengan lebih leluasa. Pion makan pion, dan Carlsen balik memukul dengan menteri. Kuda C3 menang tempo, mengembangkan kuda sambil mengancam menteri. Menteri ke A5 dan dibalas A3 oleh Jobava. C6 dengan maksud membuka diagonal, mempersiapkan manuver mendorong lebih jauh menteri kembali. Setelah E3, F5, G3, dan gajah ke D6, putih mengembangkan gajah ke G2. Kuda D7 dengan pengembangannya selanjutnya, kuda ini ke F6 dan ke depan lagi. Kuda G ke E2 dan kuda F6. Nah, langkah kuda ini selain membuka jalan bagi gajah, juga memiliki fungsi mengontrol peta-peta lemah dari putih. Putih melakukan rokade dan dibalas rokade juga. B4 mengusir menteri dan menteri mundur ke baris belakang. Dibalas D4 memperkuat pusat. Menteri ke 7, benteng B1, A5. Carlsen mulai bermain api dengan melakukan gerakan di sayap, melakukan serangan 3 kali ke pion B4, sedangkan putih hanya mengawal 2 kali. Pion A3 juga rentan dengan tekanan. Jobava memilih jalur B5, membiarkan pion A3 sehingga dimakan gajah. B kali C6 dan balik pion memukul. Gajah makan pion, benteng bergerak menghindar, balik mengancam, dan setelah ini trik yang cukup baik dan tajam dari Jobava, kuda D5. Lompatan kuda yang sekaligus menyelamatkan gajahnya. Langkah yang cukup taktis, kuda makan kuda, gajah pukul kuda. Gajah ke B4, langkah memperkuat rantai ikatan dan menutup file B dari kontrol benteng putih. Kuda F4, tapi kemudian Carlsen memundurkan kembali gajahnya. Menteri ke F3, dibalas A4 oleh Carlsen. Harapan pion bebas. Benteng F ke C1, pion A terus maju dan Jobava berusaha memblokirnya dengan gajah. Benteng A7, benteng mundur membantu pertahanan baris ke-7. Kuda D5 menyerang menteri sehingga menteri ini mundur. H4, gajah datang ke baris ke-6 dengan memberikan perlawanan ke diagonal ini. Raja G2 agak berbahaya juga sebenarnya, menempatkan raja dan menteri dalam diagonal yang sama, sedangkan Carlsen masih memiliki gajah petak terang, tapi Jobava memiliki rencana tersendiri. H5, dibalas kuda C3. Ya, kuda mundur untuk memaksa pertukaran gajah petak terang, dan terjadilah pertukaran gajah. Benteng C7 dan menteri ke D5, menteri ke A8, dan sekarang ganti Carlsen yang memaksa pertukaran, memanfaatkan raja dan menteri lawan yang dalam satu diagonal, dan pertukaran menteri tidak dapat terhindarkan lagi. Ini adalah permainan akhir yang terjadi pada catur Blitz, posisi yang benar-benar liar meskipun secara materi masih sama. Pertarungan gajah melawan kuda, hitam sedikit lebih baik karena posisi pion putih sewarna dengan gajah hitam akan berpotensi untuk dihabisi di permainan akhir. Benteng makan benteng, gajah mengambil, dan kedua permainan sama mengaktifkan rajanya turut serta dalam permainan. Raja E2, gajah D6, raja D3, raja E7, benteng B7 skak, raja ke depan, dan benteng ke B6 melakukan pin. Benteng A7, benteng melindungi baris ke-7 untuk persiapan manuver raja selanjutnya. Raja C2, raja D7, raja B1, raja C7, dan benteng ini akhirnya mundur. Dan sekarang Magnus Carlsen mulai percaya diri menghadapi permainan akhir dan mulai mengajak pertukaran benteng.
memanfaatkan benteng dan raja yang dalam satu file. Raja C2 dan pertukaran benteng pun terjadi. Sekarang benar-benar sudah terjadi pertarungan kuda versus gajah. Siapakah yang lebih unggul? Biasanya gajah lebih unggul dalam kontrol jarak jauh, tapi gajah memiliki kelemahan, hanya mengontrol satu warna peta saja. Sebaliknya, kuda unggul dalam mengontrol dua warna peta, meskipun langkahnya berliku-liku. Kelemahannya, kuda hanya bisa berjalan dalam jarak yang lebih terbatas. Oke, kita lanjutkan. Raja C6, kuda C2, dan sekarang putih memiliki dinding yang tidak dapat dilewati raja hitam. F6, raja C4, G5, F4, G4, dan sekarang pion-pion ini menjadi terkunci. Permainan mungkin bisa berakhir dengan draw apabila gajah hitam tidak dapat menembus pion putih yang paling belakang. Ya, pion belakang adalah kelemahan dari putih karena memiliki peta yang sewarna dengan gajah hitam. Raja B3, namun setelah Carlsen memainkan gajah ke F8, pada posisi ini langkah terbaik putih sebenarnya raja 4 atau raja C4, membuat perisai supaya raja lawan tidak maju, sedangkan kuda tetap di C3 mengontrol peta A2, maka permainan dapat menjurus ke posisi draw. Jobava memundurkan kuda ke B1, langkah yang sebenarnya kurang akurat. Jobava terpancing untuk mendapatkan pion hitam. Sepertinya pion hitam ini akan hilang, tapi inilah drama yang menarik di pertandingan ini. Di sini Carlsen secara kreatif dan jenius memiliki langkah yang di luar perkiraan Jobava. Gajah B4 benar-benar jenius dan kreatif. Apabila gajah diambil, tentu pion ini akan maju promosi. Carlsen secara cepat mampu menemukan langkah ini. Di catur blitz ini, untuk mengetahui bagaimana cepatnya Magnus Carlsen menemukan langkah ini, mari kita sejenak melihat videonya. Hitam memiliki kompensasi atas kehilangan pionnya. Carlsen memiliki kesempatan untuk melakukan penyusupan gajah melalui belakang untuk menghabisi pion-pion putih. Kuda C3, tapi pion hitam tetap maju untuk memaksa kuda mengambilnya, sehingga membuka diagonal untuk gajahnya menyusup. Raja C4, gajah makan pion, kuda ke B4 skak, raja bergeser, raja D3, gajah kembali makan pion. Ini waktunya gajah berpesta. E4, F kali E4 skak, raja kali E4, dan sekarang putih memiliki dua pion lemah yang tidak terhubung. Gajah G3, F5, H4, kuda D5. Carlsen melanjutkan pion ke H3, dan di posisi ini Jobava menyerah. Hitam membangun tembok yang tidak mampu dilewati raja putih, sehingga putih tidak memiliki tempo untuk mencegah pion hitam promosi. Permainan mengesankan dari Magnus Carlsen dengan langkah gajah B4 yang merupakan langkah terkuat dan terindah di partai ini.